Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Siti Nur Fauziah dari Farmasi 2D dengan NIM 2004010092. Di sini saya akan memaparkan tentang perbedaan antara titrasi nitrimetri dan titrasi serimetri. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi salah satu UAS teori kimia kuantitatif. Nah, sebelum ke pembahasan tentang perbedaan antara titrasi nitrimetri dan titrasi serimetri, sebagai pendahuluan saya akan menjelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan titrasi. Nah, titrasi sendiri merupakan salah satu cara analisis kimia dengan menggunakan metode kuantitatif untuk menentukan suatu kadar atau konsentrasi zat dalam sampel, di mana apabila telah mencapai titik akhirnya akan ditandai dengan perubahan warna atau endapan. Perubahan warna ini terjadi apabila tergantung pada jenis ataupun metode titrasi yang digunakan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pada titrasi dalam mempunyai komponen yang penting, yaitu yang mempengaruhi ada analit, ada pentiter, ada indikator yang bisa mempengaruhi pencapaian titik akhir pada suatu titrasi tersebut. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan tentang perbedaan antara titrasi nitrimetri dan titrasi serimetri. Ada perbedaan dari titrasi nitrimetri dan titrasi serimetri. Dari kedua titrasi ini, nitrimetri yaitu metode penetapan kadar secara kuantitatif dengan menggunakan larutan baku natrium nitrit. Titrasi nitrimetri ini merupakan titrasi yang dipergunakan dalam analisa senyawa-senyawa organik, khususnya untuk persenyawaan primer. Sedangkan pada titrasi serimetri yaitu suatu metode titrasi yang menggunakan larutan serium sulfat sebagai pentiter atau oksidator pada penetapan kadar zat uji yang bersifat reduktor. Lanjut, pertama akan menjelaskan tentang titrasi nitrimetri. Adapun dari dasar teori titrasi nitrimetri yaitu nitrimetri merupakan titrasi yang digunakan pada senyawa yang memiliki gugus amin aromatik primer atau senyawa lain yang bisa dihidrolisis menjadi amin aromatik sekunder. Selanjutnya ada prinsip titrasi nitrimetri yaitu metode penetapan kadar secara kuantitatif dengan menggunakan larutan standar natrium nitrit. Metode ini didasarkan pada reaksi dioditasi, yakni reaksi antara amina aromatik primer dengan asam nitrit dan dalam suasana asam membentuk garam diazonium. Pentiter dari titrasi nitrimetri ini menggunakan NaNO2 sebagai pentiter dalam suasana asam. Nah, pada suasana asam, NaNO2 berubah menjadi HNO2 atau asam nitrit yang akan bereaksi dengan sampel yang dititrasi membentuk garam diazonium. Pembentukan garam diazonium ini berjalan lambat, oleh karena itu diperkuat dengan untuk mempercepatnya ditambahkan dengan KBr sebagai katalis. Adapun analit yang dapat dititrasi dengan nitrimetri adalah zat yang mengandung gugus NH2 atau amin aromatis primer atau zat lain yang dapat dihidrolisis atau direduksi dengan jadi amin aromatis primer. Jenis-jenis indikator ada pasta Kanji atau indikator luar, yang kedua ada tropeolin atau indikator dalam. Nitrimetri dalam indikator dalam yaitu indikator yang dipakai untuk dengan memasukkan kepada larutan yang akan dititrasi. Contohnya nitrimetri indikator dalam yaitu propeolin 00 dan metilin blue. Adapun cara penetapan kadar atau metode yang digunakan pada titrasi nitrimetri yaitu yang pertama ada standar penetapan kadar sulfaniazid. Pertama ditimbang sampel sebanyak 105 mg ditambahkan 10 ml HCl encer, didinginkan dalam baskom berisi air es, dijaga agar suhu tidak lebih dari 15 derajat Celcius, dan selanjutnya dititrasi sebanyak 3 kali dengan NaNO3 yang menunjukkan warna biru pada saat digoreskan di tetesan itu pada kertas kanji iodida, lalu dicatat volume titrasinya. Lalu ada penetapan kasar isoniazid. Pertama ditimbang sampel sebanyak 54 mg, lalu ditambahkan dengan KBr
Selanjutnya ditambahkan dengan HCl encer 10 ml dan didinginkan dalam baskom berisi air es, dijaga agar suhu tidak lebih dari 15 derajat Celcius. Lalu dititrasi dengan NaNO hingga menunjukkan warna biru, segera pada digoreskan oleh larutan pada kertas kanji iodida dan dicatat volume titrasinya. Selanjutnya ada aplikasi penggunaan titrasi nitrimetri di bidang farmasi, yaitu ada penetapan kadar senyawa dengan gugus amin aromatis, misalnya sulfaniazin. Yang kedua ada penetapan kadar senyawa kadar aromatis primer, contohnya ada succinyl sulfaniazol dan heptanyl sulfaniazol. Yang ketiga ada penetapan kadar senyawa obat, yaitu pada obat paracetamol. Selanjutnya ada pengaplikasian jurnal tentang titrasi nitrimetri dalam bidang farmasi yang berjudul Analisis Kimia Kuantitatif Bahan Baku Sulfanolamid dengan metode titrasi nitrimetri. Lalu yang kedua tentang pembahasan tentang nitrasi serimetri. Adapun dasar teori dari titrasi serimetri, yaitu serimetri adalah jenis titrasi oksidimetri karena larutan baku sekundernya bersifat oksidator, yaitu serium sulfat. Prinsip dari titrasi serimetri sendiri yaitu larutan uji dalam suasana asam dititrasi dengan larutan baku serium sulfat atau CeSO4 2 kali. Untuk pentiternya pada natrium ini dengan menggunakan larutan serium sulfat, sedangkan pada analitnya menggunakan besi 2 atau Fe2. Indikator yang digunakan dalam titrasi serimetri yaitu ada peroin sulfat, dibuat dengan cara FeSO4 ditambah penatrolin ditambah H2SO4 ditambah aquades. Perubahan warna indikator pada titik akhir titrasi adalah dari merah menjadi biru pucat. Titrasi dilakukan dalam suasana asam karena pada kebasahan yang relatif rendah mudah terjadi hidrolisis dari garam serium sulfat menjadi serium nitroksida yang mengendap. Adapun metode atau cara penetapan kadar pada titrasi serimetri, yang pertama ada preparasi larutan stok. Penelitian ini diawali dengan membuat berbagai larutan stok antara lain yaitu Fe2 50 ppm sebagai larutan standar primer untuk serium sulfat, larutan Ce4 100 ppm sebagai titran, dan larutan Fe2 50 ppm sebagai sampel. Kedua yaitu ada standarisasi larutan Ce4, larutan Ce4 plus 100 ppm yang telah dibuat distandarisasi dengan larutan Fe2 plus 50 ppm 5 ml dan digunakan 1 tetes peroin sebagai indikator. Selanjutnya prosedur yang dilakukan sebanyak 3 kali dan dibuat larutan blanko sebagai pembanding. Selanjutnya ada pengukuran kadar besi 2 menggunakan metode serimetri. Fe2 5 ppm yang telah dibuat diambil 5 ml dan dicampurkan dalam Erlenmeyer 5 ml dan ditambahkan indikator peroin sebanyak 1 tetes. Larutan tersebut kemudian dititrasi menggunakan larutan Ce4 plus yang telah distandarisasi tadi. Prosedur diulang sebanyak 3 kali dan dicatat volume yang dibutuhkan hingga titik akhir titrasi tercapai. Lalu hitung berapa kadar besi yang terukur. Selanjutnya ada aplikasi pada bidang farmasi dari titrasi serimetri ini, yaitu contohnya aplikasi pada bidang farmasi yaitu besi 2 menggunakan metode serimetri. Besi 2 tergantung pada obat penambah darah. Ada aplikasi jurnal serimetri dalam bidang farmasi yang berjudul Identifikasi Hidroquinon pada krim pemutih wajah yang dijual di minimarket wilayah Minomartani di Yogyakarta. Lalu kesimpulan perbedaan dari kedua titrasi tersebut. Pertama, titrasi nitrimetri, titik ekuivalen atau titik akhir titrasi ditunjukkan oleh perubahan warna dari pasta kanji iodid
atau kertas iodida sebagai indikator luar. Kelebihan asam nitrit terjadi karena senyawa penil sudah bereaksi seluruhnya. Kelebihan ini dapat bereaksi dengan iodida yang ada pada pasta kanji atau kertas iodida yang reaksi ini akan mengubah iodida menjadi iodin, diikuti dengan perubahan menjadi biru. Suhu pada titrasi nitrimetri adalah 5-15 derajat Celcius. Sedangkan pada titrasi serimetri, pada metode serimetri titrasi dilakukan dengan menggunakan indikator eksternal. Indikator eksternal yang digunakan yaitu peroin. Perubahan warna indikator pada titik akhir titrasi serimetri yaitu dari merah menjadi biru pucat. Titrasi dilakukan dalam suasana asam karena pada kebasahan yang relatif rendah mudah terjadi hidrolisis dari garam serium sulfat menjadi garam serium hidroksida yang mengendap. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.